Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu di dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Yudi Kristanto dari GKI Lebak Jaya, Surabaya. Saudara yang terkasih, berbicara mengenai Surabaya, kita akan diingatkan pada sebuah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara kota Surabaya dengan Pulau Madura yang disebut dengan Jembatan Suramadu, atau yang kalau mau dipanjangkan Jembatan Surabaya Madura. Nah, sebelum jembatan ini dibangun, Kota Surabaya dan juga Pulau Madura dipisahkan oleh sebuah selat yang disebut dengan Selat Madura. Sehingga jika penduduk kota Surabaya akan pergi ke Pulau Madura, atau sebaliknya dari Pulau Madura akan ke kota Surabaya, maka mereka harus menyeberangi Selat Madura baik dengan perahu atau mungkin dengan kapal feri dan yang lainnya. Nah, penyeberangan ini bisa menjadi mudah, tapi juga bisa menjadi sulit, terutama jika ada angin kencang, sehingga menyebabkan gelombang menjadi tinggi di Selat Madura itu, dan itu menjadi penyeberangan yang berbahaya. Nah, ketika jembatan Suramadu ini dibangun, memang pada awalnya harus dengan membayar cukup besar untuk memakai akses jalan ini, mungkin hampir sama dengan jalan tol. Tetapi kemudian digratiskan oleh Bapak Jokowi, dan itu membuat akses untuk pergi dari kota Surabaya ke Pulau Madura, atau sebaliknya dari Pulau Madura ke kota Surabaya menjadi lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukankah demikian juga dengan keberadaan kita sebagai manusia, di mana ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan sebelum imam besar yang agung, sang perantara, sang penghubung, atau kalau boleh saya istilahkan sang jembatan penghubung, yaitu Tuhan Yesus, itu telah datang ke dunia, tentu umat Tuhan mengalami kesulitan ketika mereka harus menjalin hubungan dengan Allah Bapa. Umat harus melalui perantara-perantara, baik melalui imam-imam atau melalui imam besar, untuk mereka bisa menjalin hubungan kembali dengan Allah. Dan bahkan umat juga harus melalui perantara ketika mereka memohonkan sesuatu kepada Tuhan Allah, termasuk ketika memohonkan pengampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan itu dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat yang pertama, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Dan lebih menyulitkan lagi, karena ritual korban itu harus dilakukan berulang kali sebanyak dosa yang kita atau umat telah perbuat. Dan itu juga diungkapkan di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-27a. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Dan juga 1 tahun sekali melalui perantaraan imam besar yang harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk memohonkan pengampunan dosa mereka dan dosa imam besar itu sendiri. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7, demikian firman-Nya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri
dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Tetapi berhubungan dengan Tuhan Allah kemudian menjadi lebih mudah ketika sang imam besar agung, sang perantara, sang penghubung atau sang jembatan penghubung itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri itu telah datang ke dunia. Tirai atau tabir yang memisahkan antara ruang tempat umat beribadah dan dengan ruang kudus atau ruang Maha Kudus, lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya sudah terbelah menjadi dua. Sehingga tidak diperlukan lagi perantara, penghubung, yaitu imam atau imam besar untuk memohonkan dan berhubungan dengan Allah Bapa. Karena sang imam besar yang agung itu telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, yang terungkap juga dalam Ibrani 7 ayat yang ke-27b. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sang imam besar agung, jembatan penghubung yang sejati kepada Allah, telah membelah tirai pembatas di kemah atau di bait suci. Tetapi juga tirai pembatas hubungan Allah dengan manusia, yaitu dosa umat, juga sudah dihapuskan. Dan ia membuka akses untuk menjalin hubungan langsung dengan Allah Bapa, sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, tidak termasuk ciptaan ini. Ia adalah imam besar yang bukan hanya bisa berempati dan bisa merasakan kelemahan umat, sebagaimana diungkap dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia juga mengalami pencobaan-pencobaan, bahkan mengalami penderitaan, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ia juga mengalami penderitaan dan kematian demi kita, meski ia juga tidak berbuat dosa. Tetapi ia juga imam besar yang berbelas kasih kepada umatnya, tertulis dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17. Jadi saudara, marilah di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja, belajar dari imam besar agung untuk bisa menjadi jembatan penghubung yang bisa mempermudah akses, mempermudah penyaluran berkat dari Tuhan kepada umatnya yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, mengalami penderitaan karena terdampak pandemi ini. Waktunya bagi kita sebagai gereja bukan hanya untuk memperbanyak kegiatan persekutuan, tetapi lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan diakonia, yaitu menjadi jembatan-jembatan penghubung yang bisa mempercepat tangan Tuhan untuk menjangkau umatnya yang membutuhkan pertolongannya, yang mungkin karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan, kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, atau yang membutuhkan penguatan dan penghiburan karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena COVID-19 ini. Inilah waktunya, inilah saatnya bagi gereja untuk berkarya keluar dari tembok-tembok pembatas gedung gereja. Tidak lagi kita terkungkung di dalamnya. Dan bukan hanya dengan beribadah di luar gereja, di rumah kita masing-masing, tetapi bagaimana kita bisa berempati, kita hadir di tengah sesama, menyelamatkan mereka, tanda kutip, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita di saat pandemi ini. Sebagaimana sang jembatan penghubung yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah mau hadir, menunjukkan belas kasih-Nya di tengah umat,
menjadi jembatan penghubung untuk menghadirkan berkat dari Allah Bapa, dan menyelamatkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa ketika Engkau hadir di tengah kami, Engkau bukan hanya untuk berbelas kasih, bukan hanya untuk berempati dengan kami dalam penderitaan, di dalam kesulitan, terlebih sebagaimana situasi saat ini ketika kami mengalami pandemi karena COVID-19, tetapi Engkau juga hadir untuk menjadi penghubung antara kami dengan Allah Bapa. Hubungan yang menjadi sulit dan rusak karena dosa-dosa kami telah kembali diperbaiki. Jembatan itu kembali ada, membuat kami bisa langsung berhubungan dengan Allah Bapa. Memohonkan permohonan-permohonan kami, termasuk permohonan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Engkau telah mempersembahkan dirimu sendiri, menjadi korban sekali untuk selamanya, yang menjembatani kami untuk bisa berhubungan lagi dengan Tuhan, Allah Bapa kami secara langsung. Dan ya Tuhan, masa pandemi ini, sebagai pribadi maupun sebagai gereja, kami mau belajar untuk menjadi seperti Engkau, menjadi penghubung, hadir keluar dari tembok-tembok pembatas gereja, hadir di tengah mereka yang sedang mengalami kesulitan, yang membutuhkan bantuan, membutuhkan penghiburan dan penguatan. Kami mau hadir untuk mereka, sebagaimana Engkau mau hadir untuk kami. Menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyelamatkan kami. Dan kami juga mau berlaku sama terhadap sesama kami yang benar-benar terdampak dan mengalami kesulitan karena pandemi ini. Menguatkan mereka, menyelamatkan mereka, sehingga mereka bisa tetap melihat bahwa Tuhan tetap memberikan masa depan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.